Gereja-gereja di Galatia. Salam kasih agape, citra Allah yang akan dikembalikan pada manusia melalui Yesus Kristus. Galatia adalah sebuah provinsi di Asia Kecil yang diberi nama demikian karena provinsi itu didiami oleh orang-orang gaul, yaitu orang-orang yang datang dari negeri yang kini dikenal sebagai Prancis. Pada abad ketiga sebelum Kristus, mereka menetap di wilayah yang namanya diambil dari nama mereka, Gaulatia atau Galatia. Tentu saja, mereka adalah orang-orang kafir yang menyembah berhala. Agama mereka mirip dengan agama orang-orang Druid di Inggris. Paulus adalah orang yang mula-mula mengajarkan kekristenan kepada mereka. Sebagaimana kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan Kisah Rasul 18 ayat yang ke-23. Galatia juga mencakup Ikonium, Listra, dan Derbe yang dikunjungi Paulus dan Barnabas pada perjalanan misionarisnya yang pertama. Terdapat dalam Kisah Rasul 14, kasih karunia dan damai bagi kamu. Ingat, ini adalah perkataan Tuhan, sebab itu mempunyai arti lebih dari sekedar perkataan manusia. Tuhan tidak berurusan dengan salam yang kosong. Perkataannya itu penting, perkataannya membawa serta hal yang disebutnya. Firman Tuhan menciptakan, dan disinilah kita mendapati bentuk dari firman yang mempunyai daya cipta. Tuhan berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi, dan seterusnya. Melalui seluruh ciptaan, Dia berfirman, dan terjadilah demikian. Jadi, biarlah kasih karunia dan damai menjadi bagianmu, dan jadilah demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat yang ke-11, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Yesaya 57 ayat 19, Allah telah mengirimkan kasih karunia dan damai sejahtera, memberikan kebenaran dan keselamatan kepada semua manusia, bahkan kepada Anda, siapapun Anda, dan juga kepada. Apabila Anda membaca ayat yang ketiga dalam Galatia pasal pertama ini, janganlah membacanya hanya sebagai ucapan biasa, sebagai ucapan salam sepintas untuk membuka persoalan yang sesungguhnya, tetapi sebagai firman yang mempunyai daya cipta, yang mendatangkan segala berkat damai sejahtera Allah kepada Anda pribadi yang melebihi segala pengetahuan. Kepada kita diucapkan pernyataan yang sama sebagaimana perkataan Yesus yang diucapkan kepada perempuan itu. Dosamu telah diampuni, pergilah dengan damai. Lukas 7 ayat 48-50. Damai sejahtera telah diberikan kepadamu, sebab itu hendaklah damai sejahtera Allah tinggal di dalam hatimu. Salam kasih agape, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.